sejarah-sejarah yang menunjukkan bahwa yang justru menjajah itu bukan bangsa asing, tapi justru bangsa kita sendiri yang memanfaatkan. Sejarahnya gitu ya? Sejarahnya. Jadi sebenarnya yang menjajah kita itu dulu bukan Jepang dan Belanda, tapi para gubernur kita gitu ya? Tapi di satu titik memang penjajahan Belanda itu memang ada yang justru melakukan penekanan terhadap rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kanal Dr. Ahmad Zulfikar. Ya, bukan dokter. Ya, dokter. Udah dapat ijazah kok. Ini kebiasaan ini kalau dibilang dokter tuh nggak mau. Apalagi Dirgahayu Republik Indonesia. Oke. Ini Dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka. Jadi kita ini udah tanggal 13 ya. Pengen 17 Agustus nih. Dan kita harus memaknai apa sih itu kemerdekaan? Kemerdekaan adalah bla 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 bla. Rahmat dari Tuhan yang Maha Kuasa. Oke, tapi kita akan mengkaji ini lebih dalam lagi, dokter. Ya, maksudnya bagaimana ini? Ada apa yang perlu dikupaskan gitu? Tapi yang jelas begini, apapun kondisinya sekarang ini, itu justru lebih baik daripada kita dijajah dahulu. Kita sumber daya alam kita dieksploitasi, kita dibiarkan miskin. Meskipun dalam tanda kutip ya, banyak sejarah-sejarah yang menunjukkan bahwa yang justru menjajah itu bukan bangsa asing, tapi justru bangsa kita sendiri yang memanfaatkan. Sejarahnya gitu ya? Sejarahnya. Jadi sebenarnya yang menjajah kita itu dulu bukan Jepang dan Belanda, tapi para gubernur kita gitu ya? Tapi di satu titik memang penjajahan Belanda itu memang ada yang justru melakukan penekanan terhadap rakyat Indonesia. Apapun itu, dalam kondisi yang kita sekarang ini patut disyukuri. Jadi seburuk apapun bangsa kita, itulah tanah air kita dan itulah cerminan kita. Kalaupun ya salah satu-satunya tempat yang bisa kita sebut sebagai rumah, ya tanah air kita ini. Oke, tadi kan dokter bilang ya bahwa sebenarnya sejarah mencatat bahwa yang menjajah bangsa kita salah satunya ya rakyat dari bangsa kita itu sendiri, orang-orang yang ada di Indonesia itu sendiri gitu. Kayak tadi para gubernur, para pemerintahan di masa lampau, para mantri, dan hari ini mungkin iya, hari ini juga mereka-mereka yang memang duduk di jajaran kepemerintahan, maybe gitu, pemerintahan Lah Santos gitu ya. Iya gitu. Artinya gini, dokter. Jadi ketika hari ini gitu ya, ketika hari ini mereka-mereka ini masih menguasai panggung negara kita gitu. Mereka merampas hak-hak rakyat, merampas hak-hak kebebasan berbicara dan seterusnya. Artinya bangsa kita itu statusnya saja yang merdeka, tapi pada hakikatnya kita belum merdeka. Apa gimana itu, dokter? Ada banyak hal ya yang kita harus selesaikan terkait masalah-masalah yang menimpa negeri kita ini. Yang jelas dari sisi bahwa kita masih bisa bekerja tanpa ada halangan, terus kemudian kita bisa melaksanakan agama kita secara baik dan sempurna tanpa ada perintangan, terus kemudian kita masih bisa bertemu dengan sanak saudara kita. Hal-hal yang sederhana, hal-hal yang kita nikmati sehari-hari ini bukan lain adalah kemerdekaan itu, dari kemerdekaan kita. Oke. Terkait masalah itu kembali lagi kepada bahwa Indonesia ini adalah my home, rumah kita kan gitu. Artinya begini, kalau seandainya rumah tersebut adalah milik kita, yang bocor
apakah tetangga kita yang akan membenahin gentengnya? Ya kita sendiri. Kalau kotor, apakah orang lain yang akan menyapu halaman kita? Kita sendiri. Kita sendiri. Maka dari itu, ayolah kita jaga rumah ini. Kalaupun memang ada yang kotor, ya kita sapu. Kalau ada yang bocor, kita benahin. Maksudnya, ayo kita buat perubahan minimal dari diri kita. Jangan sampai kemudian di saat kita merdeka sudah 80 tahun ini, justru kemudian kita menjadi terpuruk, malu sama para pembesar yang telah memerdekakan negeri kita sekarang. Mereka berjuang dengan darah dan air mata, bahkan nyawa sekalipun. Mereka berprinsip, mereka melakukan berbagai upaya dengan segenap upaya lahir dan batin untuk mencapai kemerdekaan bangsa Indonesia. Untuk siapa kira-kira yang menikmati? Untuk kita sendiri. Untuk cucu-cucu mereka, kan gitu kan? Ya. Mbah kita, buyut-buyut kita yang dulu mengangkat bambu runcing dan senjata adalah orang-orang yang dengan ikhlas mengorbankan nyawa. Maka dari itu, ketika kita sudah seperti ini, di mana kita diberikan kebebasan untuk berusaha, ayo berkreativitas. Kalaupun ada yang menghalangi, lakukanlah. Upayalah terus. Banyak putra-putri bangsa Indonesia yang maju. Kalaupun tidak bisa melalui dukungan dari stakeholder atau kemudian ada hambatan dari berbagai pihak, ya kita harus terus berusaha. Kita buat kemudian seumpama kita menemukan energi yang murah, ayo nggak usah kemudian kita ribut paten, kan gitu. Usahakan aja dengan sendiri, kan gitu. Upaya mandiri. Nanti kalau kemudian muncul berbagai hal yang sifatnya rintangan, ya kita selesaikan. Semata-mata demi kemajuan bangsa Indonesia. Itu aja. Oke, dokter. Karena kalau nggak dimulai dari hal yang paling kecil, hal yang terbesar sekalipun tidak akan pernah terbentuk. Oke, dokter. Gini, jadi saya setuju banget bahwa kita tuh udah enak ya. Artinya kita tuh bebas untuk berkreativitas, untuk melakukan apapun. Jadi buat teman-teman semua yang hari ini masih sibuk scroll rebahan, scroll itu nggak apa-apa dengan porsi yang tepat gitu ya. Tapi kalau misalkan berlebihan, kita sampai lupa berkarya, kita sampai lupa belajar. Jadi Anda tidak mengisi. Iya, tidak mengisi kemerdekaan yang sudah dicapai. Betul. Dan begini, kalau misalnya kita melihat dari sejarah kita ya, yang pada posisi itu negara kita masih gonjang-ganjing gitu ya. Jadi kita bisa melihat nih kayak misalnya Bung Hatta, ya kan? Atau kita lihat deh Pramudia Anantatur, yang dia itu di penjara dan sekarang buku-bukunya yang dia ditulis di dalam penjara itu, Pram itu menulis buku di dalam penjara dan hari ini buku itu terjual luas, bestseller, dan teman-teman, masa iya sih kita nggak berkaca dengan Pram perjuangan mereka? Iya, gerakannya yang amat sempit itu, dia bisa menulis karya sedahsyat itu. Nah, teman-teman hari ini yang sekarang dipermudah gitu, kenapa masih sibuk rebahan tanpa action gitu? Ya, ada semacam pengaruh yang datang dari kita. Yang muncul itu di latar-latar media sosial adalah yang kelihatan enak, adalah yang kelihatan manis, pahitnya itu tidak pernah ditampilkan. Betul. Susahnya itu dihindari. Bagaimana kemudian para motivator hanya menyampaikan hal-hal yang sifatnya glamor, tapi dia tidak membeberkan prosesnya, bagaimana dia jungkir balik, kan gitu. Ya cuma bisa ngomong tapi nggak bisa kemudian memberikan contoh, kan gitu. Yang diperlukan sekarang ini adalah teladan. Bagaimanapun teladan itu adalah kunonya kuno dari sebuah gerakan atau pendidikan. Kalau dikasih satu contoh saja yang kemudian menginspirasi, pasti nanti muncul gerakan-gerakan kecil yang lainnya. Maka
yang saya inginkan, yang saya dambakan, munculnya gerakan perubahan. Betul. Baik itu dari skala kecil saja, ya, anak-anak kita sudah berupaya keras kan gitu kan, tapi kemudian dihadang, ya nggak harus berhenti di situ. Kita mulai dari apa yang bermanfaat bagi diri kita dan orang-orang yang terdekat bagi kita. Gerakan itu nggak harus kemudian diterima masif dan luas, enggak, biasa saja. Ada 1-2 orang yang menjadi pengikut, ya kita ikutin, ya kita kemudian bina, terus kita kemudian tularkan kepada orang lain. Oke. Saya kira itu yang kemudian perlu untuk diberikan kepada Indonesia yang 80 tahun sudah merdeka. Ya kan? Ada hal-hal yang sifatnya kecil, tapi kemudian berdampak luas. Nah, itu yang perlu kita galakkan, kan gitu. Oke. Gitu. Gini, Dokter. kita mendefinisikan kemerdekaan lebih luas ya. Ya, oke. Jadi beberapa minggu yang lalu saya itu bikin polling di Instagram ya. Bikin pertanyaan di Instagram, bagaimana caranya agar saya itu bisa berhenti merokok. Jadi saya ngasih tahu bahwa saya tuh merokok dari sekian tahun gitu ya. Terus saya tuh pengen berhenti merokok. Ayo dong kasih pengaruh atau kasih jawaban kalian biar saya itu bisa benar-benar berhenti merokok gitu. Nah di situ ada komentar menarik. Apa itu? Dia bilang gini, ketika Anda hari ini masih dikontrol oleh rokok, Anda tidak bisa berhenti padahal Anda tahu dengan efek negatifnya dan seterusnya gitu ya. Berarti tubuh Anda tidak dibiarkan untuk merdeka. Saya langsung, wow. Keren. Iya, apakah betul gitu ya? Rokok Jadi mengontrol kita. Iya, sejauh ini saya tuh belum bisa memerdekakan tubuh saya. Saya dari rokok. Iya, membiarkan asap itu saya hirup, saya masuk ke dalam paru-paru dan seterusnya gitu. Nah, jadi apa ya? Kadang gini loh, Dokter. Kalau kita bicara tentang kemerdekaan ya, itu bisa mencakup lebih luas, bukan hanya tentang bagaimana bangsa kita itu memperjuangkan bangsanya, negerinya agar merdeka, bukan, tapi juga bisa kita aplikasikan ke dalam diri kita, keseharian kita. Betul tadi yang kayak tadi orang harus kreatif, jangan rebahan mulu, ya kan? Gitu, Dokter. Ya, lepas dari habit, lepas dari kebiasaan, itu butuh upaya yang keras, gitu ya. Ada sebuah catatan, kalau nggak salah dalam kitab Ihya itu ya, untuk membentuk habit itu 40 hari. Kitab Ihya? Jadi apa saja kalau sudah mencapai 40 hari, itu akan gampang untuk menghindari. Contoh begini. Santri-santri kita sekarang ini yang baru mondok itu nggak boleh dijenguk selama 40 hari. Dan itu terbukti mereka itu merasa kerasan dan terbiasa dengan lingkungan temannya. Nanti kalau pas seminggu dijenguk lagi, ya kan, pas seminggu masih seminggu udah dijenguk, ya inginnya pulang karena masih ingat rumah. Padahal di pesantren itu kan berbeda dengan di rumah, ya kan? Nah, apapun itu, kalau misalnya amalan, misalnya sholat yang dilakukan itu adalah 40 kali, maka di Medina itu ada yang namanya 40 hari, 40 kali jamaah, yaitu 8 hari. Hal-hal yang semacam itu untuk melepas habit memang butuh waktu, ya kan? Nggak perlu kemudian sedikit mengurangi kan gitu. Kadang nggak efektif, tapi harus berhenti jegrek kan gitu. Oh, jadi remnya itu harus kuat, kan jadi, gitu. Tinggalkan dan pertahankan selama 40 hari. Jadi kalau untuk berhenti untuk melakukan sesuatu yang kita anggap buruk gitu ya, jangan pelan-pelan, udah justru berhenti. Ada metode yang mengatakan itu. Nggak usah ada sehari mungkin sebatang gitu ya. Nggak boleh gitu ya. Tapi udah, kamu kalau mau berhenti aja dan pertahankan itu. Ada yang se ekstrim itu.
ada yang perlahan-lahan, gitu Iya, ya iya, kan. iya. Tapi harus terkontrol dan disiplin, gitu. Nah, biasanya yang gagal itu adalah ketika disiplin alias istiqomah. Ya. Jadi kalau kita ingin misalnya kembali lagi pada tema kemerdekaan, Ya. bahwa kita masih dikontrol oleh penjajah yang namanya rokok, kan gitu Ya, kan, atau nafsu terhadap kita. diri kita, Ya. kan gitu kan, ya harus diperangi. Oke. Nah, cara merangi itu, ya kan, cara merangi itu dilatih dengan sesuatu yang menjadi berlawanan terhadap sifat yang kita perangi. Oke. Jadi ketika ngerokok itu dilarang, dihadirkan lagi hal-hal lain yang sifatnya itu adalah memberi sebuah sensasi yang di luar rokok. Ada penggantinya, gitu loh. Misalnya orang ini takut karena melewati takut ketinggian, Ya. maka dia dilatih agar kemudian dia tidak takut ketinggian. Maka hal-hal yang membuatnya dia takut justru dibiasakan, gitu. Diajak naik lift, kemudian diajak manjat tebing, Ya. diajak manjat anu. Nah, ketika itu dilatih, maka di dalam diri muncul tergugah yang namanya keberanian. Ibarat kata orang yang sering dibully dan selalu mengalah, dia dilatih untuk bela diri. Ya. Ketika ada teman yang ganggu, dia sudah nggak kuat, dia kemudian bisa bela diri, dia balas mereka. Nah, cara yang seperti itu ternyata bisa membebaskan dari penjajahan, Ya, katanya. betul. Lah, bangsa kita ini yang perlu itu berlatih Ya. untuk terbebas dari perbudakan. Oke, Kan oke. gitu. Ya, jadi begini Jadi ya. berubahnya bisa spontan, tapi harus dalam jangka waktu tertentu. Oke. Karena itu membutuhkan penyesuaian pada diri kita, pada bangsa kita. Misalnya kalau korupsi ini diberhentikan, maka semuanya kemudian aspek itu kemudian ditetapkan. Jangan terima suap, jangan. Paling tidak selama satu generasi, gitu. Ya, oke. Satu generasi paling nggak 20 tahun, 25 lama. tahun kan gitu. Jadi buat teman-teman itu ketika kita bicara tentang kemerdekaan ya, Ya istilah dengan hal positif. iya, aja. bagaimana cara kita itu berkontribusi untuk bangsa kita. Ah. Nah, sebelum kita jauh melangkah ke situ, ya alangkah baiknya tengok diri kamu. Ya, pesan Apa yang belum merdeka gitu apa ya? yang benar? Kadang dunia itu penuh tidak keadilan. Maksudnya dunia ini dipenuhi dengan ketidakadilan. Oke. Itu siapa yang bilang? Nggak tahu Si siapa. Patrick Spongebob. SpongeBob. Jadi apa? Jadi apa? Bersabarlah. Bersabarlah. Oke. Bersabarlah. Nanti pada suatu saat ya kita akan buat perubahan. Gitu loh. Perubahan itu sifatnya halus, pelan, soft, damai. Artinya apa? Dari kita diri kita sendiri, kemudian dari orang kepada orang lain. Ya. Kalau nggak begitu, susah bangsa Ya, ini untuk betul, berubah, kan gitu. Karena bagaimanapun kita ini berusaha, kemudian sekuat tenaga untuk mengumpulkan uang. Teman kita korupsi langsung kaya. Godaannya kan di situ. Iya, ya. Gitu loh. Maksudnya betul. kita ngenes banget gitu loh. Kita yang berupaya untuk mendapatkan sesuatu dengan cara yang halal. Teman kita nipu orang. Akhirnya Langsung apa? kaya gitu ya? Langsung kaya kan gitu. Ngapain nyari duit yang kemudian susah payah kayak gitu? Lah, tantangan kita sekarang ini mengalahkan hal-hal yang semacam itu. Kan gitu. Bagaimana kemudian nilai ujian itu bisa dibeli, Ijazah. ijazah bisa dibeli, kan Iya. gitu. Kita yang sekolah 4 tahun dengan mengikuti proses secara adil, ternyata kemudian teman kita hanya mengeluarkan beberapa juta, kemudian mereka mendapatkan ijazah dan sama lagi. Betul. Nilainya bahkan lebih bagus lagi. Nah, hal yang semacam itu ketika kita melihat ketidakadilan di dunia ini, bersabarlah. Gitu. Cuma itu yang kita bisa lakukan. Ya. Apakah kita akan berontak
bahwa dunia ini kemudian harus sesuai dengan kita. Kayaknya naif ngomong yang kayak gitu. Betul, dokter. Yang bisa kita pertahankan adalah bahwa kita bisa mengendalikan diri kita, ya kan? Dan itu adalah bentuk kemerdekaan. Bentuk kemerdekaan, persetan dengan orang lain. Kan Oke. gitu. Maka mudah-mudahan pengendalian diri terhadap diri kita dalam teguh mencapai cita-cita, nah itulah yang kemudian isi dan bentuk dari mengisi kemerdekaan. Oke, ini dalam banget, sederhana, tapi aja. penting banget. Yes. Oke, dokter. Mau apa lagi? Oke, udah 20 menit. 80 tahun merdeka. Ya. Aduh, Masa mau gini-gini aja? gini-gini aja, ya kan ada perubahan lah. Iya. Tapi yang jelas, kalaupun Anda tidak bisa berbuat kreasi dan Anda lelah, tetaplah berusaha. Tetap Allah berusaha. akan menunjukkan jalan. Cara usahanya ya subscribe channel ini. Ya, meskipun naiknya nggak signifikan, tapi mudah-mudahan terus istiqomah. Ya, oke. Itu. Dan adanya kanal Ahmad Zulfikar itu adalah sebagai bentuk kemerdekaan kita untuk tetap menyuarakan pendapat kita, Pendapat keresahan-keresahan kita, dan Keresahan kita. STRS seterusnya. Ya. Oke, mungkin itu Makasih aja ya. Pak pemirsa. Ya, Oke, terima kasih. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka.